Saya ingin anda meluangkan beberapa minit untuk melihat kembali hubungan anda saat ini. Pernahkah anda merasa terkadang ada sesuatu yang tidak pas? Perasaan yang samar-samar di tengah antara percaya dan ragu. Anda mencintainya tanpa ragu, tetapi jauh di lubuk hati, anda masih bertanya-tanya, apakah saya orangnya? Saya memahami perasaan itu. Itu bukan kecemburuan yang tidak beralasan. Itu adalah intuisi yang memberitahu anda bahwa ada sesuatu yang belum terucapkan. Dan itu membuat anda merasa tidak aman dan bingung. Tapi saya di sini bukan untuk menghakimi siapapun. Saya hanya ingin membantu anda mendengarkan intuisi anda dengan lebih jelas. Karena terkadang yang anda perlukan bukanlah jawaban segera, melainkan kesadaran untuk mengenali sinyal-sinyal kecil yang bisa jadi sangat penting. Saya percaya bahwa pria dewasa bukanlah seseorang yang tidak memiliki emosi, tetapi seseorang yang tahu bagaimana menjaga emosinya agar tidak mempengaruhi keputusannya. Dan untuk melakukan itu, anda perlu melihat segala sesuatunya dengan bijaksana dari sudut pandang pemahaman, bukan penilaian. Jadi izinkan saya memberi tahu anda 10 tanda halus namun bermakna yang akan membantu anda lebih memahami wanita yang bersama anda. Ada sebuah paradoks ketika seorang wanita menjadi dekat secara fisik dengan anda terlalu cepat dan terlalu nyaman. Terkadang itu belum tentu merupakan tanda cinta yang mendalam. Saya tahu ketika dia proaktif mendekat atau tidak ragu untuk saling menyentuh, anda dapat dengan mudah merasakan bahwa ada hubungan yang sangat istimewa di antara anda berdua. Tapi mari kita pelan-pelan saja. Keintiman fisik adalah bagian alami dari suatu hubungan. Namun jika hal itu terjadi begitu mudah, begitu cepat, dan bahkan tidak terasa ada keterikatan emosional apapun, maka anda harus bertanya pada diri sendiri, mengapa dia begitu nyaman? Apakah ini caranya mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya? Atau hanya tindakan naluriah yang tidak memiliki kedalaman emosional? Saya tidakkah ingin anda meragukan segalanya. Namun sebagai laki-laki, kita perlu secara halus mengenali perbedaan antara keintiman yang muncul dari hubungan nyata dan keintiman yang muncul dari kedangkalan. Ketika seorang wanita benar-benar mencintaimu, dia tidak terburu-buru. Dia ingin aman, dipercaya, didengarkan sebelum membuka hati dan tubuhnya. Jadi jangan hanya melihat tingkat keintiman fisik saja. Rasakan cara dia memandang anda setelahnya. Cara dia terhubung dengan kata-kata, tatapan mata, dan perhatian setelah saat-saat intim. Hal itulah yang akan membuat anda tahu dengan jelas apakah anda benar-benar dicintai atau anda hanya orang sementara yang berada dalam kekosongan emosionalnya. Pernahkah anda bersama seorang wanita berbagi banyak waktu, bermesraan, tertawa, bahkan tidur bersama, namun merasa dia sedang membangun tembok tak kasat mata? Anda berbicara tentang perasaan, dia beralih ke hal lain. Anda bertanya tentang masa depan, dia menghindarinya dengan bercanda atau diam. Segalanya terus berlanjut, tetapi anda tidak tahu di mana sebenarnya posisi anda di hatinya. Saya telah mengalaminya dan saya memahami perasaan kebingungan itu dengan sangat baik. Ketika seorang wanita menghindari hubungan emosional, biasanya itu bukan karena dia tidak cukup pintar atau tidak mengerti. Itu karena di dalam hatinya, dia mungkin takut disakiti, takut kehilangan kendali, takut mempercayai orang yang salah. Banyak wanita belajar untuk tetap kuat dengan menjaga jarak emosional. Mereka takut jika mereka membiarkan diri mereka menjadi lemah atau mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya, mereka akan kehilangan kendali diri. Dan terkadang, karena luka masa lalu belum juga sembuh,
Mereka berfikir bahawa tidak membiarkan siapapun mendekat adalah cara paling aman untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika anda bersama seseorang seperti itu, hal terbaik yang dapat anda lakukan bukanlah mendorongnya, tetapi hadir dengan tulus, sabar, enteng. Ajukan pertanyaan yang bagus, lalu dengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena terkadang, sikap tenang satu orang saja sudah cukup untuk membuat hati orang lain perlahan terbuka. Dan jika anda adalah orangnya, maka itulah hal terindah yang bisa anda berikan padanya. Seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang tidak pergi, seseorang yang sangat ingin mengerti. Ada kalanya saya bersama seseorang dan segala sesuatunya tampak seperti siklus yang tidak pernah berakhir. Dia bilang dia membutuhkanku, tapi tetap menjaga jarak. Dia secara proaktif mencari saya, tetapi kemudian bersikap dingin beberapa hari kemudian. Dia ingin saya mendengarkan, tetapi ketika saya bertanya apa yang terjadi, dia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Tidak ada." Dan saya terus berjuang, tidak tahu apa yang nyata dan apa yang harus dipercaya. Jika anda pernah berada dalam situasi seperti itu, saya rasa anda pasti memahami perasaan lelah, bingung dan sedikit sakit hati itu. Karena yang paling membingungkan orang adalah tidak mengetahui secara pasti bahwa orang lain tidak mencintainya, tetapi tidak mengetahui apakah dia benar-benar menginginkannya. Ketidakpastian adalah perasaan yang paling mudah menyakiti hati. Namun lambat laun saya juga menyadari bahawa terkadang konflik tersebut tidak datang dari orang lain yang sengaja menyakiti kita. Itu karena mereka juga saling bertentangan. Mereka mungkin membawa dalam diri mereka banyak cerita yang belum terselesaikan, goresan yang belum tersembuhkan, dan keyakinan yang tidak lengkap akan cinta. Jadi jika anda sedang menjalin hubungan dan ada hal yang tidak jelas, jangan salahkan diri anda sendiri. Jangan mencoba menjelaskan terlalu banyak. Yang anda butuhkan adalah kewaspadaan. Lihatlah tindakan, bukan kata-kata. Dan yang terpenting, kembalilah dan tanyakan pada diri anda, apa yang sebenarnya saya butuhkan? Karena cinta sejati tidak ambigu. Ini mungkin tidak sempurna, tapi selalu jelas. Pernahkah anda mempersiapkan mental sepanjang minggu untuk bertemu seseorang, merencanakan dengan cermat apa yang akan dikenakan, cara berbicara, lalu tepat di menit-menit terakhir sebuah pesan teks datang, "Maaf, saya tiba-tiba sibuk. Ayo kita bertemu lain kali." Dan anda hanya duduk dan melihat ponsel anda kecewa. Saya sudah seperti itu tidak hanya sekali. Setiap harapan untuk bertemu dan semakin dekat, semuanya padam oleh perubahan yang tidak terduga. Lambat laun, saya tidak hanya kecewa karena tidak bisa bertemu dengan mereka, tetapi juga mulai meragukan nilai diri saya. Apakah saya penting? Atau apakah sesuatu hanya terjadi saat ada waktu luang? Saya memahami bahawa setiap orang memiliki kejadian yang tidak terduga dan fleksibilitas diperlukan dalam hidup. Tapi ketika perubahan di menit-menit terakhir terjadi lagi dan lagi, itu bukan karena kesibukan lagi, tapi karena prioritas. Orang akan menyediakan waktu untuk apa atau siapa yang sebenarnya mereka inginkan. Dan jika anda sedang mengalami ini, saya hanya ingin mengatakan perasaan anda nyat. Wajar jika anda merasa sedih dan ditinggalkan. Namun anda berhak mendapatkan hubungan yang rencananya bukan sekadar janji, namun juga kehadiran. Seseorang yang tidak hanya mengirim pesan sampai ketemu lagi, tapi akan berusaha semaksimal mungkin untuk hadir saat dijanjikan. Cinta tidak selalu seromantis film, tapi setidaknya cinta harus menjadi tempat yang aman bagi anda untuk merasa dihargai. Dan itu
Dimulai dengan konsistensi dalam setiap tindakan kecil. Ada satu hal yang saya yakini membuat siapapun yang sedang jatuh cinta merasa sangat tersakiti, yaitu dibandingkan dengan mantannya. Entah perkataan itu disengaja atau tidak, perasaan terbebani dengan sosok tua selalu membuat hati sakit. Aku masih ingat pertama kali orang yang kucintai berkata, "Kamu juga suka masakan itu?" Dulu mantan kekasihku juga menyukainya. Kedengarannya lembut, seperti cerita lama yang diceritakan. Tapi di dalam diriku ada perasaan kecewa. Tiba-tiba kebahagiaan kecilku bukan lagi satu-satunya. Rasanya seperti ditutupi bayangan masa lalu seseorang. Perbandingan seperti itu bukanlah sebuah rasa hormat. Hal ini secara tidak sengaja mengubah hubungan saat ini menjadi persaingan yang tidak terlihat, di mana orang yang bertahan selalu merasa harus membuktikan sesuatu bahwa dirinya lebih baik, lebih berharga atau berbeda. Saya memahami bahwa masa lalu tidak dapat dihapus dan kita semua memiliki cinta lama. Namun kini disinilah dua orang hidup bersama, saling membangun kenangan, masing-masing melangkah maju. Tidak ada seorang pun yang ingin cintanya dibayangi oleh masa lalu. Jika Anda jatuh cinta dengan seseorang, beritahu dia bahwa dia adalah individu yang terpisah, layak dilihat dengan pandangan baru. Jangan biarkan kenangan lama menutupi hal-hal indah yang ada. Karena kehadiran yang tulus tanpa bandingan adalah cara membuat orang yang dicintai merasa aman, utuh, dan utuh. Pernahkah Anda duduk di samping kekasih Anda dan melihat mereka memegang ponselnya seolah-olah sedang menyimpan rahasia besar? Setiap ada pesan masuk, mereka cepat membungkuk, memiringkan layar, atau bahkan menjauh hanya untuk membalas beberapa baris. Perbuatan itu sekecil apapun sudah cukup membuat hati orang di sebelahnya menciut karena rasa tidak aman. Saya pernah mengalami situasi seperti ini. Awalnya saya pikir mungkin dia hanya sibuk dengan pekerjaan atau ingin privasi. Namun seiring berjalannya waktu, rasa skeptis mulai menjalar. Bukan karena penasaran atau mengontrol, tapi karena saat kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu sangat sensitif terhadap jarak, terutama jarak tak kasat mata yang diciptakan oleh ponsel. Saya mengerti, setiap orang berhak atas privasi. Namun jika Anda memilih untuk menjalin hubungan, transparansi dan ketenangan pikiran adalah hal yang perlu dipupuk. Tidak ada seorang yang diharapkan untuk mengetahui semua yang ada di ponsel masing-masing. Tetapi jika setiap kali orang itu menundukkan kepala ke layar Anda merasakan sakit di hati, maka itu bukan lagi pribadi, melainkan perpisahan. Keintiman sejati tidak datang dari berbagi kata sandi atau membaca pesan, namun dari rasa percaya. Ini adalah saat orang lain dapat meninggalkan ponselnya di dekat Anda tanpa Anda harus khawatir. Saat itulah Anda merasa tidak peduli seberapa berisiknya dunia luar. Masih ada ruang aman di antara Anda berdua di mana tidak ada yang disembunyikan. Dan perasaan itulah yang membuat cinta menjadi lembut, abadi, dan dapat dipercaya. Saya pikir setiap orang pernah melihat diri mereka sendiri di cermin dan bertanya-tanya, apakah saya cukup cantik di mata orang lain? Atau saat memilih pakaian, Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda harus lebih surapi dan awet muda karena Anda takut orang tersebut akan mengkritik Anda karena melihat ke bawah. Hal-hal itu sebenarnya sangat wajar. Kita ingin tampil menarik di mata orang yang kita cintai, tidak ada salahnya. Namun jika kepedulian terhadap penampilan menjadi perhatian terbesar, hal tersebut patut untuk dipikirkan. Saya pernah menyaksikan seorang teman yang selalu bersusah payah karena menurutnya dirinya tidak cukup cantik di mata kekasihnya. Ia takut tertawa terbahak-bahak karena takut giginya tidak terlihat bagus. Tidak berani melepas riasan saat berada di dekatnya, bahkan harus menyesuaikan posisi duduknya setiap kali ia berbalik. Dan dia lelah, sangat lelah, karena setiap kali dia bersamanya, dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Tapi
Tapi seperti dia memainkan peran yang tidak akan pernah bisa dia lepaskan. Cinta seharusnya tidak menjadi tahap di mana anda harus merias wajah dan berpakaian sempurna hanya untuk diterima. Karena hubungan terdalam bukan terletak pada lekuk tubuh atau riasan, tapi pada mata yang damai ketika keduanya bisa duduk bersama dengan cara yang paling sederhana dan tetap menemukan satu sama lain cukup cantik. Merawat diri sendiri itu baik dan perlu. Namun jika seseorang benar-benar mencintaimu, dia akan mencintaimu bahkan saat kamu belum sempat menyisir rambut atau saat kamu lelah dan berbaring dan tidak ingin melakukan apapun. Karena bagi mereka, kecantikan sejati bukan terletak pada penampilan, melainkan pada perasaan dekat dengan orang sungguhan. Dan terkadang saat anda berhenti berusaha untuk menjadi lebih autentik, anda akan bersinar paling terang. Saya tahu ini adalah topik yang sering dihindari atau sulit dibicarakan oleh banyak orang. Namun semakin rumit topiknya, semakin penting pula. Keamanan seksual bukan hanya soal kesehatan, tapi juga bagian dari rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang di sekitar. Saya pernah mendengar seorang teman wanita curhat bahwa yang menyakitinya bukanlah hubungan fisiknya, melainkan perasaan, bahwa sang pria tidak peduli untuk melindunginya, tidak menanyakan perasaannya, tidak khawatir atau menginginkan apapun. Semuanya terjadi seolah-olah biasa saja, seolah-olah dia tidak punya hak untuk mengatakan, "Saya butuh keamanan, saya ingin dilindungi." Menurutku dalam hubungan apapun, terutama yang intim secara fisik, proaktif menjaga keselamatan, menggunakan perlindungan, menanyakan perasaan, dan berbagi secara terbuka adalah tanda yang sangat jelas dari orang yang dewasa. Ini menunjukkan bahwa anda tidak hanya mencari kesenangan jangka pendek, namun benar-benar ingin membangun hubungan yang langgeng. Jangan berfikir bahawa membicarakan keselamatan menghilangkan romantisme. Faktanya, ketika anda cukup peka untuk bertanya, apakah anda nyaman? Haruskah kita mengambil tindakan? Pada saat itu, anda sedang melakukan hal yang paling romantis, membuat orang lain merasa dihormati, aman, dan benar-benar dicintai. Dan ketenangan pikiran itulah yang menjadi landasan bagi keintiman yang benar-benar dalam, lembut, dan abadi. Saya pernah bertanya kepada seorang teman apa yang membuatnya merasa benar-benar dicintai dalam suatu hubungan. Dia menjawab dengan sangat lembut. Itu terjadi ketika dia memegang tanganku di tengah kerumunan dan mengatakan kepada teman-temannya, "Dialah orang yang kucintai." Jawaban itu terus melekat di kepalaku selamanya, karena jawaban itu sangat nyata, sangat biasa, namun mengungkapkan banyak hal. Memperkenalkan orang yang anda sayangi kepada teman-teman anda bukanlah sebuah ritual yang mencolok atau keharusan untuk mengungkapkan diri. Ini hanyalah sebuah siri untuk mengatakan, kamu adalah bagian penting dalam hidupku dan aku ingin orang-orang terdekatku mengetahuinya. Ini adalah tindakan kecil, namun membawa beban emosional yang sangat besar. Saya tahu ada pria yang selalu membuat alasan seperti, saya tidak terbiasa mengajak siapa pun bersama saya. Teman saya agak aneh. Saya khawatir kamu tidak akan merasa nyaman. Tetapi jika itu terjadi berulang kali, lama-kelamaan wanita tersebut akan merasa seperti sedang disembunyikan. Sepertinya hubungan ini hanya ada dalam kegelapan, tidak dikenali, tidak dibagikan. Dan tahukah anda, dopamin yang membuat kita merasa bahagia dan terhubung tidak hanya berasal dari pelukan dan ciuman, tapi juga dari perasaan diterima dan bangga ketika seseorang dengan tulus ingin membawa kita ke dunianya. Jadi jika anda benar-benar menghargai seorang wanita, tunjukkan hal itu padanya. Tidak perlu mengatur sesuatu yang mewah. Sekadar ngopi mesra bersama teman-teman, pelukan ringan saat memperkenalkan dirinya sebagai orang penting sudah cukup meluluhkan hati seorang wanita. Pernahkah anda duduk menunggu SMS seharian tanpa mendapat balasan, lalu berfikir, mungkin dia sedang sibuk? Kemudian keesokan harinya terus menunggu. Kemudian minggu berikutnya,
Anda mulai mengambil inisiatif dalam setiap percakapan. Dan secara bertahap, Anda menemukan diri Anda secara bertahap didorong keluar dari lingkaran prioritas orang tersebut. Saya memahami perasaan itu. Tidak berisik, tidak jelas, tapi sedikit demi sedikit membuat hatiku semakin dingin. Ketika pria yang biasa bersemangat menelepon setiap malam, yang mengingat setiap detail kecil yang Anda ucapkan, tiba-tiba tidak lagi memperhatikan. Tidak ada lagi pertanyaan, apakah kamu lelah hari ini? Tidak ada lagi mata yang mengikutimu di tempat keramaian. Sebaliknya, yang ada adalah ketidakpedulian. Pesan dibaca dan kemudian tidak dibalas. Janji-janji kosong yang tidak pernah menjadi kenyataan. Kita semua memiliki kehidupan yang sibuk, tetapi tahukah Anda bahawa kita tidak selalu punya waktu untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting? Ketika seseorang menganggap Anda berharga, mereka akan mencari jalan, bukan alasan. Panggilan singkat, catatan sederhana, bahkan hanya kata-kata "Aku sedang memikirkanmu saat ini" sudah cukup untuk menghujani hatimu dengan dopamin yang hangat dan terhubung. Saya tidak mengatakan Anda harus menuntut atau marah. Namun jika Anda merasa harus terus berusaha dan orang lain tidak lagi menaruh hati pada Anda seperti dulu, mungkin inilah saatnya untuk berhenti sejenak. Lihatlah lebih dalam diri Anda dan tanyakan pada diri Anda, apakah saya pantas untuk dicintai sepenuhnya? Dan jawabannya adalah, ya sih, Anda selalu berharga. Saya tahu ketika sedang jatuh cinta, kita semua terkadang bertanya-tanya, apakah saya berada di jalur yang benar? Kadang-kadang kita begitu mencintai, sehingga kita mengabaikan sinyal-sinyal kecil dan keheningan yang tidak biasa yang seharusnya kita dengarkan. Namun cinta sejati tidak membuat Anda meragukan harga diri. Tidak membuat Anda merasa harus memohon perhatian atau bersaing untuk mendapatkan prioritas. Cinta memang tidak sempurna, namun selalu bisa dipupuk dengan keikhlasan. Jika Anda berada dalam suatu hubungan di mana tanda-tanda yang baru saja saya sampaikan terus berulang, jangan salahkan diri Anda sendiri. Sebaliknya, mundurlah sedikit. Letakkan tangan Anda di hati Anda dan tanyakan dengan jujur, apakah saya dicintai dengan cara yang sehat? Cinta bukan sekedar perasaan, itu juga merupakan kehadiran dan pilihan satu sama lain setiap hari. Itu adalah saat Anda tahu bahawa Anda tidak perlu memaksakan diri untuk mempertahankan seseorang di sana. Namun Anda berdua ingin berjalan bersama dengan damai dan sukarela. Dan jika Anda tidak memilikinya saat ini, tidak apa-apa. Karena mungkin dengan mengenali dan menjauhi hal-hal yang tidak lagi bermanfaat bagi Anda, Anda sedang membuka jalan menuju cinta yang lebih berharga di mana Anda dicintai dengan benar, seutuhnya dan seutuhnya. Anda pantas mendapatkannya selalu.